Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan pengenalan manipulasi gambar menggunakan Adobe Photoshop. Jadi materinya itu terkait dengan pengenalan Adobe Photoshop, mulai dari apa itu Photoshop sendiri, kemudian komponen Photoshop, kemudian membuat dan modifikasi lembar kerja kanvas. Setelah itu ada pengenalan tools Adobe Photoshop, mulai dari Move Tool, Smart Key Tool, kemudian Lasso Tool, Quick Selection, Crop Tool, Eyedropper, Brush, Spot Healing Brush, Eraser, Gradient, Shape, Pen, Direct Selection Tools, Blur Tool, sampai ke Type Tool. Nah, kemudian berikutnya adalah latihan yang terdiri dari membuat pop art, membuat urban art, kemudian tipografi. Oke, kita mulai dari pengenalan Adobe Photoshop. Jadi, software Photoshop adalah suatu program editing gambar yang dipergunakan untuk membuat, mengolah, dan menghasilkan suatu gambar atau image digital dengan cara, teknik, dan mengefek, sehingga gambar terlihat lain dari aslinya dan berkualitas tinggi. Dengan Adobe Photoshop, kita dapat mendesain berbagai macam bentuk ilustrasi secara tepat, seperti koran, tabloid, cover buku, brosur, dan lain-lain. Nah, menjalankan Adobe Photoshop ada beberapa cara, bisa melalui klik Start, kemudian pilih All Program, pilih Adobe, klik Adobe Photoshop, atau bisa melalui shortcut Photoshop yang terdapat pada desktop, arahkan pointer ke shortcut Photoshop, kemudian double klik. Jika menggunakan Photoshop versi yang lama, misalnya yang versi CS5 seperti itu, bisa diklik kanan pada ikonnya, kemudian Run as Administrator. Nah, komponen Photoshop itu sendiri terdiri atas title bar, kemudian ada menu bar, ini menu bar yang terdiri dari file, edit, image, layer, select, dan lain-lain. Kemudian di bawahnya ada option bar, kemudian ada toolbox di bagian samping, ada workspace di tengah. Maka akan keluar kotak dialog seperti ini. Nah, di bagian atas ini ada name untuk memberikan nama pada kanvas baru tersebut. Kemudian kita bisa pilih width-nya, kemudian height-nya, resolution. Kemudian di samping kanan ini ada dimensinya, bukan dimensi, satuan, apakah satuannya pixel, inci, milimeter, sentimeter, seperti itu. Nah, kemudian color mode-nya ada RGB, ada CMYK misalnya. Nah, ini settingan dasarnya untuk kanvas. Selanjutnya kita bergerak ke pengenalan tools Adobe Photoshop. Jadi tool Photoshop itu sendiri misalnya terdiri dari Move Tools, itu memiliki fungsi untuk memindahkan objek berupa gambar atau teks pada penggunanya. Kamu tinggal mengarahkan kursor ke objek tersebut yang diinginkan, kemudian diklik kiri. Nah, klik kiri, tahan, kemudian geser objek tersebut. Atau bisa menggunakan tombol shortcut V pada keyboard. Jadi tinggal tekan saja tombol V pada keyboard, dia akan masuk ke menu Move Tools. Kemudian ada Marquee Tool. Nah, pada dasarnya Marquee Tool ini memiliki fungsi menyeleksi objek yang ada pada kanvas. Setelah melakukan seleksi, kamu dapat melakukan beberapa tindakan pada bagian yang diseleksi tersebut, mulai dari menghapus, memotong, mengganti warna, dan juga menambahkan efek lainnya. Nah, Marquee Tool itu dibagi 4 jenis.
ada rectangular marquee tool untuk menyeleksi dan dengan bentuk persegi 4, ada elliptical yang bentuknya lingkaran, ada single row yang membuat seleksi horizontal dengan ukuran yang lebih kecil, 1 pixel. Kemudian ada single column, yaitu membuat seleksi berbentuk vertikal dengan ukuran yang lebih kecil, 1 pixel. Setelah itu ada lasso tool. Lasso tool ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan marquee tool, namun kamu bebas menyeleksi apapun dengan tidak terpaku pada bentuk, sehingga kamu perlu menggerakkan mouse untuk membentuk seleksi yang diinginkan. Selain itu, lasso tool juga memiliki jenis lainnya sebagai berikut: polygonal lasso tool yang memiliki fungsi membuat seleksi berdasarkan sudut garis. Kemudian ada magnetic lasso tool yang menyeleksi secara otomatis berdasarkan bentuk dari objek. Ini lasso tool, polygonal lasso tool, dan magnetic lasso tool. Selanjutnya ada quick selection tool dan magic wand. Nah, quick selection tool itu berfungsi untuk menyeleksi dengan cepat sesuai dengan bentuk objek, sedangkan magic wand tool berfungsi untuk menyeleksi berdasarkan warna yang ada pada objek. Selanjutnya ada crop tool and slice tool. Crop tool itu berfungsi untuk memotong objek dengan bentuk persegi 4 dan persegi panjang yang ukurannya dapat diatur, sedangkan perspektif crop tool digunakan untuk memotong objek yang bentuknya miring atau tidak estetis. Nah, ini bisa disesuaikan untuk potongnya, apakah lebih cocok menggunakan crop tool atau perspektif crop tool. Berikutnya ada eyedropper tool. Eyedropper tool ini berfungsi untuk mengambil warna yang ada pada objek dan memasukkannya pada box warna. Berikutnya ada brush tool. Itu dapat digunakan untuk menggambar atau melukis objek seperti kuas pada umumnya. Jadi di Photoshop juga ada kuas yang bernama brush tool. Nah, itu bisa diatur tingkat ketebalan, ukuran, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada spot healing brush tool. Digunakan dalam proses pengolahan foto biasanya untuk menghilangkan jerawat. Contoh penggunaannya. Nah, itu ada healing brush tool untuk menghilangkan, mengubah bagian tertentu pada objek berdasarkan area sampel yang dipilih. Ada patch tool untuk menggantikan bagian yang diseleksi dengan bagian yang lain yang memiliki bentuk yang sama. Kemudian ada content aware move, berfungsi untuk mengcopy bagian objek yang diseleksi tanpa menghapus bagian tersebut. Ada red eye tool, berfungsi untuk menghilangkan warna merah mata yang disebabkan oleh cahaya flash ketika berfoto. Selanjutnya ada eraser tool, memiliki fungsi untuk menghapus bagian atau keseluruhan objek. Nah, selain menghapus, eraser tool juga memiliki fungsi lain seperti background eraser tool yang berfungsi untuk menghapus background atau latar pada gambar. Kemudian ada juga magic eraser tool yang dapat digunakan untuk menghapus bagian pada objek yang memiliki warna yang sama. Memiliki fungsi untuk membuat warna bergradasi atau lebih dari satu warna dalam suatu objek. Nampaknya ini digunakan untuk memberi warna pada layer atau background gambar. Nah, pada penerapannya gradient tool juga memiliki berbagai macam pola yang dapat dipilih, mulai dari linear, radial atau berbentuk lingkaran, diamond atau permata, angular, dan reflected. Selanjutnya ada shape tool, digunakan untuk membuat objek dengan berbagai bentuk, mulai dari rectangle tool atau berbentuk persegi. Ada rounded rectangle tool untuk membuat segi 4 dengan sudut melengkung. Ada ellipse tool untuk membuat objek lingkaran. Polygon tool berfungsi untuk membuat objek dengan jumlah segi atau sudut tertentu. Ada line tool untuk membuat garis. Dan custom shape tool untuk membuat objek berbagai bentuk yang telah disediakan oleh Photoshop. Biasanya semacam icon-icon atau bentuk-bentuk lainnya. Nah, berikutnya ada pen tool.
digunakan untuk membuat garis seleksi dengan titik poin tertentu. Ada berbagai macam juga, mulai dari freedom pen tool untuk membuat garis titik atau poin dengan bentuk yang bebas. Ada add anchor point tool untuk menambahkan titik poin yang berguna untuk mengubah garis seleksi. Selanjutnya ada delete anchor point untuk berfungsi untuk mengurangi titik poin pada garis seleksi. Ada convert point untuk mengubah garis seleksi dengan cara menggeser titik. Berikutnya direct selection tool digunakan untuk merapikan dan mengubah titik poin pada bagian objek. Kemudian ada brush tool digunakan untuk memblurkan bagian atau keseluruhan objek. Kemudian yang terakhir ada type tool digunakan untuk membuat tulisan pada objek atau kanvas. Ini ada berbagai macam pilihan, mulai dari horizontal type tool untuk membuat teks arah mendatar atau horizontal. Ada juga yang vertical type tool untuk membuat teks dengan arah ke bawah atau vertikal. Ada horizontal type mask untuk membuat area seleksi berbentuk teks huruf dengan arah horizontal. Kemudian vertical type mask tool untuk membuat area seleksi berbentuk teks huruf dengan arah vertikal. Nah, itu pengenalan dari Adobe Photoshop sendiri. Nanti kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu latihan menggunakan Adobe Photoshop. Terima kasih.